petugas yang hadir di musyawarah cabang dimanapun se-Jawa Barat. Ibu Ketua PWPRSI Jawa Barat Ibu Haji Aimutyana berpesan beberapa poin. Jadi kalau boleh kami sampaikan bahwa pengarahan kejamiahan dari masjid ke musad dimanapun dalam wilayah se-Jawa Barat, apa yang akan disampaikannya pada dasarnya poinnya sama, begitu ya. Kami dari pimpinan wilayah hanya ingin menyampaikan bahwa yang namanya musyawarah kita berkumpul pada hari ini bukan hanya sekedar riung wungkul kitanya. Biasanya ngarung teh sok aya cai TGM. Mungkin TGM tanya batur ngariung. Musyawarah bagi kita adalah ibadah sebagai wujud ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Rasulullah SAW, dan juga terhadap pimpinan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Asy-Syura, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah. Dan bagi orang-orang yang menerima atau yang mematuhi seruan dari Tuhannya, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, wa amruhum syura, dan mereka diperintah untuk bermusyawarah bainahum, di antara mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sekarang kita berkumpul hari ini, di siang hari ini, tadi bukan hanya dalam rangka kumpul ngariung tanpa tujuan, tetapi kita berkumpul meriung bersama saat ini adalah dalam rangka mengaplikasikan atau membuktikan bahwa kita semua punya ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketaatan itu berawal atau berujung kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yakin tidak ketika kita ada dalam jamiah persistri, aya ubarna atau bu aya buruhna, cari di jamiah persistri di buruhan teh ibu ketua teh teu aya, entah mah kanu anggota da kanu ibu ketua lagi teu aya nu ngamasihan ujrah nya teu aya nu masihan gaji, karena memang estuning yang namanya hidup di jamiah itu adalah sesuatu yang mungkin sulit dikatakan, sulit digambarkan dengan kata-kata, karena itu berkaitan dengan ketentraman hati, berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan disebutkan kita berkumpul di sini niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upama orang niatnya ibadah, kaitannya naon hasilnya? Nah, hayang diburuhan ku Allah teh, hayang diburuhan kintan-kintan buruhna naon tina ibadah teh. Allah sanes orang hayang buruh ti Allah teh tina padamulan ibadah orang ka Allah teh naon? Pantos panginten surgana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi itu, di sisi yang lain, musyawarah juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Maha berkedah musyawarah, maha berkedah ngariung. Kenapa ada agenda setiap 4 tahun sekali di pimpinan cabang persistri di semua tempat, setiap 4 tahun sekali akan melaksanakan yang namanya musyawarah cabang? Apakah musyawarah ini penting, Bu? Tentu musyawarah ini penting. Kenapa penting? Ibu harus dipentingkan di jamiah persistri. Apa sebetulnya yang menjadikan musyawarah ini menjadi penting bagi kita semua, bagi taskil pimpinan, bagi anggota dan simpatisan, atau bahkan bagi masyarakat secara luas? Musyawarah cabang ke-6 persistri pemulihan ini menjadi penting karena dalam musyawarah itu punya kewenangan yang tinggi, punya kewenangan untuk membuat program jihad, sanes program kerja, orang membuat lagi program jihad. Bagi orang sanes dambo di jamiah tapi jihad fisabilillah. Menentukan program jihad, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan laksanakan selama 4 tahun ke depan. Memilih ketua, memilih pengurus atau taskil pimpinan cabang
persistri pemilihan. Ibu utama di dia, ayo kampanye pilihlah saya gitu. Akhirnya mungkin di jamiah persistri semua malah ayo kampanye pilihlah saya kampanye misalkan ayah no, ayah sok tutup bente, ayah samping masukan amplop 50.000 ewan pilih abdi cem. Malah ayah kan ayah serangan pajar, ada tuh serangan pajar, serangan maghrib gitu ya. Tidak ada yang namanya di jamiah persistri itu serangan-serangan seperti di partai politik. Karena apa? Ya karena memang kita ormas Islam yang namanya jamiah persistri atau persistri berbeda dengan partai politik. Ari urang mah teh istilah aduna boleh nitipkan patuangan ka jamiah moal aya. Tapi mungkin banyak orang yang manggil aduna nitipkan bortong ke partai politik mungkin ada. Mencari kehidupan di partai politik mungkin banyak, tapi ketika mencari kehidupan di jamiah mah tiga naon atuh. Kekayaan jamiah estiming usaha itu dari anggota. Tadi sahur Bapak Ketua PD mah tergaduh naon. Tapi padahal sahat PC pimpinan cabang yang punya anggota pimpinan cabang yang punya inventaris pendidikan pimpinan cabang. Melakukan impak sangat. Capek di anggota terdianggatan ku pimpinan jamaah. Daripada kantor mana? Kantor nampina malas pada tak paparasan caranya dina kursi kayak mengintip abi baru setor impak gitu. Tapi itulah yang namanya jihad fisabilillah. Tadi bersama-sama berjihad kubalirana cara mulai hartosnya tidak akan ada hasilnya. Tetapi ketika kita jihad bersama-sama akan terlihat hasilnya. Malah cuma pada orang di sekarang yang tahun termasuk orang terus-terus cara KPDT. Mungkin tidak seperti itu, karena itu sudah menjadi aturan dalam kaidah asasi keibadah persistri. Kan orang mah aya imamah ada ketaatan terhadap pimpinan. Ketaatan terhadap pimpinan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah SAW. Untuk itu yang namanya musyawarah yang kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan musyawarah kita nanti berhasil menghasilkan, memutuskan keputusan-keputusan yang maslahat untuk umat, ya Bu ya, insya Allah. Sekarang bagaimana dengan musyawarah? Ya tadi, musyawarah punya kewenangan tertinggi. Rencana jihad kita atau pemilihan pemimpin kita ditentukan hari ini. Mungkin tadi saya mendengar bahwa Ibu Ketua Pimpinan Cabang hari ini sudah 2 kali periode, betul? Betul. Di pimpinan persistri, di jamiah persistri ada aturan bahwa ketua taskil atau ketua pimpinan cabang persistri atau ketua pimpinan baik itu pimpinan daerah, baik itu pimpinan wilayah, baik itu pimpinan pusat yang namanya ketua di persistri dibatasi hanya diberi kewenangan untuk menjabat hanya 2 periode saja. Sunda aku mah sehat kene, aku mah resep kene di persistri, aku mah resep kene jantan ketua teh. Boleh dipilih? Tentu tidak, begitu ya. Karena memang itu sudah menjadi aturan dalam KIA-KIB-nya, dalam kaidah asasi kaidah darurat sudah menjadi aturan bahwa kewenangan ketua menjabat sebagai ketua hanya diberi kewenangan 2 kali masa jihad. Nah kalau di tingkat wilayah, kalau dalam kami sampaikan, Ibu Ketua PWPSUSI Jawa Barat mempunyai kebijakan. Jadi beliau mempunyai kebijakan ketika yang diberi batasan 2 kali masa jihad. Pertamanya untuk ketua 2 kali masa jihad lengser harus diganti dengan yang baru. Ibu Ketua PWPSUSI mempunyai kebijakan yang mempunyai kebijakan 2 kali masa jihad itu bukan hanya untuk ketua saja, dengan taskil juga. Tetapi sebentar, taskil yang namanya 2 kali masa jihad itu
ibu ketua kebijakannya, punten. Misalkan si Pulan teh 2 kali masa jihad ini berada di bendahara, contohnya. Periode yang pertama bendahara, da kaanggo kadua teh jantan bendahara deui. Nah, ketika hari ini ibu ketua terpilihnya tentu bukan ibu ketua yang kemarin, tapi ibu ketua baru. Nah, ketua PWPSI Jawa Barat punya kebijakan anu bendahara kamu tadi teh dialihkeun ka bidang sanes, bade ka sekretaris, bade ka wakil ketua, atau mungkin terpilih sebagai ketua siapa tahu begitu, atau mungkin juga ke bidang garapan. Kenapa ketua PW punya kebijakan itu? Karena ketua PW mengharapkan posisi atau semua taskil pimpinan yang ada di pimpinan cabang Persisri semuanya dalam rangka pembelajaran. Jantan ilmu teh bertambah, mau kawitna tos asa teh ilmu teh di dieu teh masalah keuangan, masalah akuntansina, wah debit kreditna teh tos luar biasa we. Dipindahkan ke bidang garapan yang lain. Belajar lagi ayeuna mah misalkan di bidang dakwah, di sumber daya dakwah, di pengembangan dakwah. Jadi beliau menjadi belajar kembali untuk belajar ilmu yang lain. Seperti itu kalau kebijakan di pimpinan wilayah Persisri Jawa Barat. Pendekin. Ibu, kalau ibu merasa apakah yang namanya jamiah Persisri ini penting ada di pemulihan? Penting. Kenapa penting? Tidak cukupkah dengan adanya Persis saja? Tentu penting, Bu. Yang namanya urusan itu tidak hanya cukup diwakili atau dihadapi oleh kaum laki-laki saja. Yang namanya urusan itu tentu banyak hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, dengan ibu-ibu, yang tentu hal-hal yang demikian itu hanya ibu-ibu lah yang tahu. Punten, ayeuna ya urusan misalkan pamikiran syariah mah urusan haid ya. Rasul paham tentang urusan haid? Dia mungkin tahu, tetapi ketika menyampaikan siapa yang Rasul minta untuk menjelaskannya? Siti Aisyah. Makanya kami di pimpinan wilayah sampai hari ini masih berusaha mengajukan pendampingan pembimbing untuk yang pergi ibadah haji atau umroh. Kami sampai hari ini di KBIHU Persis itu atau bahkan mungkin di Karya Impact yang menjadi pembimbing haji atau umroh itu kebanyakan diambilnya dari Persis. Padahal kan jamaah nu angkat teh pamungkas sadaya, tapi aya istri oge, aya anggota Persisri, aya simpatisan Persisri. Makanya kami berusaha sampai hari ini kalau boleh Mas cepari pausa atau 1 tahun 2 kali gitu ya, ada pembimbing yang dari jamnya dari pembimbing perempuannya atau dari Persisrinya. Nah begitu pun dengan Persisri. Kegiatan dakwah tidak hanya bisa dipegang oleh Persis, tetapi kegiatan dakwah juga ada yang mesti dipegang oleh Persisri. Karena banyak hal yang berkaitan dengan keperempuanan, keistri-istrian. Tadi mungkin dulu kita merasa aman ketika anak-anak kita, anak laki-laki, aman bonjol pamagat, adunya jonjon, aman, maaf pun anak dan pamagat, aman gigi pamagat we. Putra istri alhamdulillah habis kau aman, putra tidak istri aman, kecenanya-nyanyi jeung putra mau istri, gitu. Dia mau istri nu sanes deui. Tapi sekarang ketika anak kita laki-laki bergaul dengan laki-laki, apakah ada kekhawatiran? Ada, karena perkembangan yang semakin maju, bahwa orang teh jonjon. Nalika ninggal putra orang pamagat amang jeung pamagat aya, aduh, amang jeung pamagat hariwas yang kumaha. Putra orang amang, tapi apakah teman-temannya aman? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena pergaulan saat ini, tantangan hari ini, tantangan pergaulan yang Masya Allah luar biasa. Amang pamagat jeung pamagatna hariwa. Ya mak, simpuri pepun anak. Ibu, nama di kampus sieun nah, eta yang menyebabkan Mas Bro nih ganteng banget gitu. Jadi sieun pepun anak di kampus sieun cenah aya menyebab Mas Bro ganteng teh gitu. Ternyata sekarang memang yang namanya punten, yang namanya gay ke kampus-kampus sudah masuk, Bu. Begitupun dengan anak perempuan kita. Kaum lesbian, sesuka penyuka wanita itu sekarang di kampus banyak. Jangan orang tak atuh ayeuna
siapa menyiapkan generasi Qurrata A'yun teh? Tentu tugas kita ibu-ibu. Ibu-ibu yang mungkin senantiasa banyak waktunya, iya, kebetulan posisinya sebagai ibu rumah tangga, akan lebih banyak waktunya di rumah, akan lebih banyak pengawasan terhadap anaknya di rumah dibandingkan dengan bapak-bapaknya yang mungkin kebetulan misalkan masih bekerja, masih aktif bekerja di luar atau di kantor. Atau sekarang ada abigisan wanita karir, saya bekerja berangkat pagi pulang sore, anak-anak siapa yang mendampingi, anak-anak siapa yang memperhatikan, itu yang harus menjadi tugas pokok. Dan dakwah itu ibu-ibulah yang harus menghadapinya. Cenah kumaha pan ayeuna mah cenah aya ieu dan budak teh jam-jam di kamar pami di pasihan. Anu kieu. Ini kepintarannya luar biasa, Bu. Pami di tes boga sabaraha IQ na atuh. Kita ingin apa saja di sini tinggal klik. Tinggal keluar, Bu. Enak kieu we pami dina Google. Tak si apa Google teh pinter, Bu. Si Korea pami di jalan nganggo map, tapi ngobrol lepas jalan di orang belok lagi terus putar balik ke nanti. Apa lo si Korea sana jalan gitu. Dina Google tuh pami orang klik ke satu huruf, tentang misalkan contohnya huruf A diklik. Itu di Google akan keluar macam-macam yang berawalan dari huruf A. Baik dari nama sebuah benda atau nama apa dari yang positif sampai yang ternegatif akan keluar. Ini menarik sebab ini sangat smart gitu. Nah, saking cerdasnya apa yang kita tahu, ilmuwan tahu. Tapi sekarang terkadang punten karena tuntutan pendidikan juga terkadang, ayo HP now, ayo tugas daring. Kan daring kedah tahu? HP biasa daring sama piring. Terbiasa. Nah sekarang bagaimana tuh menyiapkannya? Nah itulah tugas kita, tugas para ibu, tugas anggota Persisri di PC Pemulihan mencetak menyiapkan generasi yang Qurrata A'yun itu. Masalah aduh daerah tos teman candingan orang kali itu betul. Kadang Bu, ini tidak bermaksud suruhan terhadap anak-anak kita. Kadang mungkin anak di luar di rumah baik-baik saja, tapi kita tidak tahu pergaulan di luarnya seperti apa. Dan ini menjadi tugas yang sangat luar biasa. Mungkin harus ada semacam MOU atau semacam ada perjanjian dengan anak-anak kita. Mohon mangga Asep, Neng, Kasep, ku ibu di pasihan HP. Tapi syaratnya satu, tidak boleh dikunci. Bukan anak barudak dikunci atau nggak sidik jari kurang itu. Biasa mau ada sidik jari na benten. Ada putra orang mah lancip, ada orang mah jempol moge, sadari badawang gitu nya. Itu biasa ketika klik. Nah, paling terapkan aturan jangan dikunci karena orang tua biar bisa memantau apa yang sudah dibuka oleh anak dalam HP-nya. Karena punten orang kali mah usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan tos ngamitan bari tacan tiasa maca tapi main HP-na tiasa. Dan teh lagi kawannya, ini lagi kawan, itu kok masih minimanya cenah bodoh tuh tiasa nukia kan gitu barangkali ayeuna mah. Sekurang kali tacan tiasa maca tapi tiasa memainkan aplikasi di HP. Pokoknya mah klik-klik kita klik begitu. Ini tantangan yang perkembangan IT yang sangat pesat tapi menjadi tantangan buat kita. Apakah kita bisa menjaga, mengimbangi Ibu ya dengan kemajuan IT ini? Apalagi sekarang tentang tadi istilah transformasi di semua jenjang pimpinan pusat PT Persis termasuk keotonomian lainnya, pemuda-pemudi menggunakan kata transformasi. Betul tadi kata Ustaz Saiful dari bawah. Transformasi, lihatlah film Transformer. Begitu hebatnya itu sebuah mobil ketika harus berubah dia menjadi sebuah robot yang punya kekuatan luar biasa. Nah, ayeuna mungkin Jamiyah Persib itu seperti itu. Seperti tema muktamar Persisri kemarin kan menggunakan kata transformasi. Jadi apa yang diharapkan? Persisri mengharapkan bahwa Jamiyah Persisri termasuk anggotanya sudah bisa menyerap kemajuan IT, kemajuan zaman yang pada hari ini sudah bukan zamannya
ditampilkan di layar. Karena apa? Karena sudah menggunakan IT. Tapi itu betul-betul tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena para musyawarah pun ditantang harus paham dengan perkembangan IT-nya. Nah, mungkin sekarang di pimpinan cabang pun sama. Apalagi sekarang PT Persisri sudah melaunchingkan yang namanya Persisri online. Segala data nanti pengajuan registrasi, pengajuan ma'ruf atau mungkin pengajuan anggota baru harus masuk ke Persisri online. Jadi setengah salah merasanya formulirnya sudah tidak seperti itu, tapi sudah menggunakan kemajuan IT-nya. Mudah-mudahan ya kita anggota yang ada pimpinan cabang bisa bergerak selangkah-selangkah mengikuti kemajuan zaman tersebut. Ibu-ibu musyawarah yang berbahagia, selanjutnya kita sebagai anggota Persisri tentu punya target hidup di Jamiyah. Ibu, kira-kira targetnya apa sih ada di Jamiyah Persisri? Kamu mah target? Abi mah target di Persisri yang jadi ketua aja. Itu target sana sekitar kita. Cita-cita aja. Harapan dari tahun berapa mah itu? Jadi Bu, yang namanya target hidup di Jamiyah itu adalah kalau dalam sebuah hadis, man arada yuhbu hatal jannah falyalzimil jama'ata. Jadi katanya barang siapa yang menginginkan tempat di surga, falyalzimil jama'ata, maka hendaklah kamu bergabung dengan al-jamaah. Jadi ternyata target kita hidup di Jamiyah, targetnya kan apa? Hayang kenging sawarga, hayang kenging surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah hayang di buruhan tapi aya buruhna kita dioke gitu. Tapi lah targetna hayang tiasa tempat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dari awal pun niat kita berada di Jamiyah Persisri itu adalah niatnya beribadah untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pimpinan kita. Pada saat musyawarah hari ini, tadi selain menentukan nanti program jihad 4 tahun ke depan apa yang akan kita lakukan, kita pun akan memilih seorang calon ketua. Ibu, perlu kami ketahui, perlu kami sampaikan bahwa setelah muktamar kemarin, pimpinan Pusat Persisri membuat keputusan bahwa setiap musyawarah anggota di Jamiyah Persisri harus dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Ibu, tos kuninga maksudna musyawarah mufakat? Nu kumaha musyawarah mufakat teh? Musyawarah mufakat itu pami disebutkeun kieu. Ayeuna mah musyawarah teh disamikeun sareng teknis permusyawaratan yang ada di Persis. Upami Persis seringna kumaha Bu? Sok aklamasi Persis Pak. Nah Persis macam terus beres senang musyawarahna. Iya ada aklamasi langsung we yang jadi ketua si A setuju. Kan begitu ya Persis? Iya. Nah mulai hari ini Persis pun begitu. Cara kumaha cara mupakatna. Nanti ada teknis cara pemilihannya harus seperti apa pelaksanaan musyawarah secara mufakat itu. Atau pokoknya diusahakan pada hari ini pelaksanaan pemilihan ketua pada musyawarah cabang 6 hari ini harus diusahakan dengan musyawarah mufakat dan calon ketuanya langsung diaklamasikan. Itu menjadi aturan Bu, aturan yang diputuskan oleh pimpinan pusat Persisri pada saat muktamar. Namun kumaha cenah geuning kelompok ini hoyong A ternyata masih ada abdi mah hoyong si B cenah ketua teh. Nah ketika kalau mentok memang mufakat tidak bisa, baru mungkin jalan terakhirnya dengan pemungutan suara. Tapi nanti kami mohon kepada panitia pemilihan untuk bisa mencapai suara musyawarah mufakat itu. Nya kahiji mengalami terus tadi saya usahakan tolong cenah musyawarah
musyawarah teh cenah dan pada apa gitu kan ya bener. Adalah pemilihan seperti itu. Yang jelas silakan pilih, munculkan satu nama yang layak dipilih sesuai dengan kriteria. Apa kriteria? Mungkin nanti ada di sana kriteria di tatipnya. Tetapi kalau kita lihat ke panduan hidup berjamiah itu yang berhak dipilih menjadi ketua adalah satu misalkan orangnya yang mukhlis. Mukhlis itu apa? Mukhlis yang senantiasa ikhlas. Tapi kan ibu mengartikan ikhlas itu bukan si etamanya ini kayak itu kalau diongkosan wae pada ikhlas we ikhlasnya sampai sebelum diongkosan loh gitu mah ya apa yang urusan ke cenah perlu sih mah pura ka baru wae kudu diongkosan atuh sanes eta ya ikhlas itu bukan tidak boleh dikasih ongkos ongkos mah anggar we ongkosan ya iya mah apa ikhlas awas jangan minta ongkos gitu kan ya jadi ikhlas insya Allah jamaah semua tahu paham bagaimana yang ikhlas itu gitu ya. Yang jelas ikhlas bukan berarti tekeng yang diongkosan sama atur ibunya gitu. Yang kedua silakan pilih ketua yang mohon maaf misalkan memang punya wawasan, punya kecerdasan yang layak, yang paham dengan nidom jamiah persisri selevel wilayah kerjanya di tingkat kecamatan. Ya. Yang ketiga tawadu, apa tuh tawadu? Ayam dimakan cina menahara tawadu tak ada duit tawadu rendah hati, tawadu yang ketua tapi dia tidak merasa adi mah ketua eta kawian eta sanes gitu mutawadu yuk kita sama-sama jadi tidak pernah membusungkan dada ini aku ketua pokoknya mau enak kudu cek ketua AA cek ketua BB tidak seperti itu kita semuanya berdasarkan hasil musyawarah. Pas musyawarah, oke name, pas apa musyawarah kan karena ada perbedaan pendapat, di itu pendapatnya, di tengah kieu, di paling itu kieu, benten. Nah ketika siapa nanti yang akan menentukan nanti ketua sesuai, nama di itu soalnya kieu kamanangna, sarana kieu, ayeuna orang putuskeun we. Nah ketika sudah menjadi sebuah keputusan oleh ketua, baru yang lain harus taat, harus samikna wa aqona. We cenah mutukeun ketua da abdi mah teu milih ketua eta, milih ketua itu. Ari ayeuna urang milih Jokowi teh kan. Nah, itu teu milih Jokowi terus abi kata milih Jokowi. Tapi kan miring we kebijakanna gitu ya, seperti itulah. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk ada imamah-imamahnya di sana. Siapapun nanti yang jadi ketua, selama ketua kita tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan, yuk kita dukung, kita bangun kerjasama, kita bangun tadi konsolidasi yang lebih kuat lagi dengan program-program yang mudah-mudahan program-program nanti bisa menjadi gambaran dari tema ini, ya, menyiapkan generasi yang terbaik. Mungkin di sini itu nanti lebih merujuknya kepada bidang tarbiyah mungkin begitu ya. Nah terus untuk program-program ya, untuk program-program di program jihad, kalau dulu kan di bidang tarbiyah ada yang namanya konsultasi keluarga, tapi sekarang konsultasi keluarga dirubah menjadi ketahanan keluarga. Dulu di tarbiyah hanya kontrol dan PAUD, tapi sekarang di tarbiyah menjadi 3 bidang garapan ditambah dengan KKLH, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, yang berdua masa lalu KLH masuk di bidang Maria, tapi mulai hari ini KLH dan yang berubah menjadi KKLH masuk ke bidang tarbiyah. Dan untuk di bidang dakwah ada Bidgar Haji dan Umroh pada hari ini. Mulai hari ini haji dan umroh berubah nama atau bertambah, ada kalimat, ada kata bimbingan haji dan umroh, sama seperti bidang garapan yang ada di Persis. Jadi BIM Hajum ya. Jadi BIM Hajum sama ini dulu pernah BIM Hajum berubah menjadi Hajum dan sekarang kembali lagi ke BIM Hajum. Iman dan wakumullah, karena sebentar lagi memang kita mulainya siang dan sebentar lagi sudah mau menginjak pukul 12, sepertinya sudah harus saatnya rehat lagi begitu ya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami hanya ingin titip saja pesan bahwa
Mudah-mudahan musyawarah yang hadir pada hari ini, berapapun jumlahnya, yang jelas harus quorum ya Bu ya, harus quorum dari jumlah yang aslinya. Kalau misalkan aslinya di sini misalkan 100 lebih, pokoknya harus setengah lebih dari 1 itu sudah quorum melaksanakan musyawarah cabang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini semua bisa memberikan apresiasi proaktif dengan apa yang disampaikan nanti oleh pimpinan sidang, memberikan saran, keamanan juga terhadap apa yang disampaikan nanti oleh pimpinan cabang Persistri dalam LPJ-nya atau dengan keputusan yang disampaikan oleh para pimpinan sidang. Dan juga mudah-mudahan masa musyawarah hari ini sekali lagi pada saat pemilihan ketua, kami pribadi pimpinan wilayah, pimpinan cabang atau musyawarah cabang ini bisa melakukan proses musyawarah dengan cara musyawarah mufakat. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dari PW Persistri yang telah menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan menjadi ilmu bekal kita untuk melanjutkan jihad kita masa datang ya. Alhamdulillah, selanjutnya mari kita menuju kepada acara yang berikutnya, yaitu sidang pleno 1 yang akan membahas tentang pengesahan agenda acara dan tata tertib persidangan.